Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan muallif hadzal kitab al-Imam العارف بالله الحبيب أحمد بن زين الحبشي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن مالك إياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kajian kita di malam hari ini, di malam Senin setiap awal bulan, masih di dalam bab yang menerangkan tentang haji dan umrah. Haji dan umrah termasuk daripada rukun Islam, lebih tepatnya rukun Islam kelima. Haji dan umrah diwajibkan bagi setiap orang muslim yang mampu. Kita sebutkan sudah kemarin, mampu di situ maksudnya punya modal untuk berangkat haji, fisiknya sehat, mampu di situ, dan yang ditinggal juga punya uang untuk makan dan minum. Jadi mampu di situ, mampu untuk dirinya berangkat, dan mampu untuk orang yang ditinggal untuk makan. Itu mampu. Kita sebutkan bahwasanya haji itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Rukun haji itu adalah gampang, rukun haji wukuf di Arafah. Yang namanya haji harus ke Arafah. Kalau tidak ke Arafah namanya bukan haji. Rukun haji ada tawaf, ada sa'i, ada halaq, ada menyukur sebagian dari rambut kita atau botak. Ini rukun yang tadi disebutkan, berarti 4 rukun haji itu tidak bisa ditinggalkan. Artinya orang haji
tapi tidak wukuf di Arafah, maka belum haji. Orang haji tapi tidak tawaf ifadah, maka belum haji. Dia haji tapi tidak sa'i, belum haji. Jadi namanya rukun haji itu mesti dilakukan. Itu rukun haji. Adapun bagian dari rukun haji ini dibagi lagi jadi dua. Ada dua. Ada rukun haji yang dibatasi dengan waktu, ada rukun haji yang tidak dibatasi dengan waktu. Rukun haji yang dibatasi dengan waktu hanya satu, yaitu wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu ada batasan waktunya. Kapan batasan waktunya? Batasan waktu wukuf di Arafah dari zawal, dari masuknya waktu zuhur di tanggal 9 Dzulhijjah sampai kapan? Sampai sebelum subuh malam takbiran, malam lebaran Idul Adha. Itu batas wukuf di Arafah. Tidak mesti berjam-jam di Arafah. Umpama ada orang yang cuma lewat, dia haji cuman bisa lewat ke Arafah, habis itu mutu lagi, dah apa-apa, sah haji. Atau pas dia lagi lewat tuh tidur pula, tak sadar dia. Pas bangun-bangun kata kawannya di bis, tadi kita udah lewat Arafah. Sah dah hajinya? Sah. Tapi dari waktu tadi, dari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai kapan? Sampai sebelum subuh malam takbiran. Di luar waktu itu, nggak sah berarti. Nah ini rukun yang punya batasan waktu. Berarti kalau masuk waktu subuh di hari lebaran Idul Adha dan dia belum melewati Arafah, maka hajinya batal. Udah. Cak mana haji batal? Haji batal itu bukan cak sholat. Sholat batal langsung keluar ke tidak. Kita kan yang haji ini udah niat. Pakai ihram, sudah niat. Maka untuk keluar dari niatnya, dia menjadikan niat tersebut untuk amal ibadah umroh. Jadi umpama ada orang udah niat haji, tapi tidak bisa ke Arafah sampai waktunya lewat, batal hajinya. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan, dia melakukan ibadah umroh. Biar apa? Biar bisa tahallul. Ketika dia sudah tidak bisa wukuf di Arafah, dia harus ke Mekah, ke Ka'bah, tawaf 7 kali. Habis tawaf 7 kali, dia sa'i 7 kali. Habis sa'i 7 kali, dia potong rambutnya. Tahallul, selesai. Hajinya jadi utang. Wajib tahun depan kalau bisa haji, dia haji lagi. Dan wajib dia di tahun itu, di saat itu menyembelih kambing. Itu. Jadi itu untuk rukun wukuf di Arafah. Di rukun tadi ada 4. Haji tidak bisa ditinggalkan. Rukun 4 haji tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama wukuf di Arafah itu dibatasi waktu. Sisanya tawaf ifadah, sa'i, cukur rambut untuk tahallul itu tidak dibatasi waktu. Jadi misalkan ada orang habis wukuf di Arafah, dia pengen balik ke hotel istirahat, tidak sanggup nak tawaf, tidak mampu. Aku pengen tawaf seminggu lagi, boleh. 2 minggu lagi, boleh. Tidak ada batasan waktu. Seumur hidup waktunya. Cuman dia tidak bisa tahallul, tidak bisa dia ngelepas dari pakaian ihramnya sampai dia menyelesaikan rukun haji yang belum dia lakukan. Cuman batasan waktu tidak ada. Itu bedanya rukun sama wajib. Jadi kalau rukun
tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diganti dengan menyembelih kambing. Beda dengan kewajiban haji. Kalau kewajiban haji itu bisa digantikan dengan menyembelih kambing. Contoh, salah satu kewajiban haji yang kemarin sudah kita sebutkan, mabit di Musdalifah, menginap di Musdalifah atau menginap di Mina. Nah, ini kan kewajiban. Umpama ada orang yang ada uzur, misalkan tidak bisa nginep di Mina, tidak apa-apa. Tinggal dia nyembelih kambing untuk membayarnya, hajinya sah. Hajinya tetap sah. Jadi beda haji, beda rukun sama wajib. Kalau rukun tidak boleh ditinggalkan sama sekali, apapun alasannya. Makanya kalau kita baca berita yang lagi sakit-sakit itu, yang sampai ke Madinah atau sampai ke Mekah sakit, dirawat di rumah sakit, pas hari Arafah mereka dibawa pakai ambulan. Kemarin itu Saudi sampai konvoy mobil ambulannya. Ngapa mobil ambulan isi bawa orang yang lagi sakit? Harus masuk Arafah. Di Arafah disiapkan ada rumah sakit di Arafah. Jadi rumah sakit di dalam Arafah. Udah, mereka dirawat lagi cuman di Arafah. Setelah itu mereka dibawa lagi ke rumah sakit di Mekah atau di Madinah. Mabitnya tidak mabit di Mina itu bayar dam mereka. Tapi kalau wukuf di Arafah harus mereka lakukan dan batasan waktunya sempit sekali. Tidak sampai 24 jam. Tidak sampai 24 jam. Sisanya mereka nanti kerjakan. Mereka udah fit, baru mereka tawaf, baru mereka sa'i. Ya. Apalagi sekarang tawaf sa'i bisa pakai motor. Ada motor listrik itu. Bukan motor gitu, bukan. Ada motor listrik disiapkan oleh pemerintah Saudi, tinggal kita bayar berapa harganya, disewa untuk tawaf dan sa'i. Ada ruangannya, ada memang satu tingkatan di Masjidil Haram itu atau di tempat sa'inya khusus untuk orang yang tawaf atau sa'i menggunakan sepeda motor. Itu. Kita pernah nyoba sekali sa'i. Oh, lomba. Iya. Kata yang jalan, motor galau. Memang itu tingkat, itu ruangan dikhususkan untuk yang menggunakan motor listrik. Ada yang motornya itu dewean, ada yang bisa berdua. Beda harga tentu. Nah, jadi yang udah capek misalkan atau yang lagi sakit, yang tua, tetap bisa tawaf sama sa'i menggunakan motor tadi. Cuman bayar, ada sewanya bukan gratis. Atau dorong. Nah, ada juga yang menyiapkan jasa untuk didorong pakai kursi roda, wongnya yang dorong. Itu bisa juga. Bahkan dari hotel, bisa dari hotel langsung ada yang siap untuk mendorong. Tentunya dibayar juga ya. Dari hotel sampai balik lagi ke hotel, didorong pakai kursi roda. Adapun sunnah haji selain yang udah disebutkan. Jadi kewajiban rukun haji ada 4. Wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i 7 kali dari Safa ke Marwah. Kemudian halak, mencukur rambutnya, baik botak atau cuma dipotong sedikit. Kemudian kewajiban haji niat ngambil ihram dari miqat, nginap di Musdalifah, Jamratul Aqabah. Habis itu menginap di Mina. Di dalam kita nginap di Mina 3 malam, kita ngelempar jamrah 3 kali setiap malamnya selama 3 malam. Terakhir tawaf wada. Tawaf ketika ingin meninggalkan Makkah. Itu kewajiban haji. 6. Semua kewajiban haji ini, kalau ada yang meninggalkannya, wajib nyembelih kambing. Ditinggalkan kalau misalkan, cuman kalau mau kuat tidak mungkin meninggalkan dengan, misalkan ada yang berarti 6 kambing dia sembelih, 6 kambing.
Selain 6 ini, kewajiban haji semua adalah sunnah-sunnah haji. Sunnah haji banyak, mandi di tempat, di beberapa tempat disunahkan mandi. Kemudian sunnah haji mengambil panjang lebar, insya Allah nanti ada disebutkan di sini. Insya Allah kalau ada yang haji atau umrah pasti ada manasik dulu. Akan disebutkan semua di situ apa yang rukun atau wajib dan sunnah-sunnah haji. Yang meninggalkan sunnah haji tidak ada sanksi, tidak ada denda, cuman kurang afdol gitu aja. Kurang afdol. Kemudian bab terakhir dari pembahasan bab ibadah kita ini yaitu muharramatul ihram, masih di bab haji. Apa yang diharamkan untuk orang yang lagi ihram? Yang lagi ihram, baik ihram tadi niatnya haji atau ihram tadi niatnya umrah. Ketika dia menggunakan dua helai kain putih, mengucapkan niat, aku niat haji atau aku niat umrah. Apa yang diharamkan untuknya? Yang pertama, satru ra'sir rajul. Laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Tidak boleh menutup kepala. Pakai kopiah itu tidak boleh. Kalau lagi dalam ihram. Laki-laki tidak boleh menutup kepala. Perempuan tidak boleh menutup mukanya. Boleh. Jadi walaupun ada perempuan yang bercadar, pakai hijab, ketika umroh atau haji wajib dibuka. Mukanya itu harus terbuka. Muka harus terbuka. Kalau laki-laki, rambut tidak, kepala tidak boleh ditutup. Baik dengan peci atau tidak boleh. Itu. Kemudian, dahnu sya'rir ra'si wal lihya, tidak boleh menggunakan minyak rambut. Tidak boleh. Lagi ihram, tidak boleh pakai minyak rambut. Bahkan tatayyub, tidak boleh pakai minyak wangi. Baik minyak wangi tadi minyak wangi niat atau sabun. Pokoknya yang ada bau wangi tidak boleh dipakai. Cuci tangan pakai sabun, tidak boleh. Mandi tidak boleh pakai sabun. Sikat gigi tidak boleh, wangi kan itu. Makanya sebagian travel itu menyiapkan sabun dan sikat gigi yang tidak ada wanginya. Ada, disiapkan. Itu. Nah, makanya disunnahkan termasuk sunnah haji, sebelum kita ihram, itu kita udah bersih-bersih niat. Kenapa? Karena kalau sudah ihram, kalau umroh 2 jam selesai, tidak masalah. Kita begawi lah istilahnya. Selesai begawi, mandi, umroh cuma 2 jam. Tapi kalau haji, paling tidak 2 hari. Kalau haji, paling tidak 2 hari. Paling tidak. 2 hari, 2 malam. Nah itu, makanya sebelum haji disunahkan mandi, wangi-wangi dulu. Karena kalau sudah niat haji, tidak boleh lagi menyentuh minyak wangi. Tidak boleh lagi pakai minyak. Minyak apapun. Baik untuk rambut atau untuk jenggot. Tidak boleh. Haram hukumnya. Wa izalatul dhufur wa sya'ar minal badan. Orang yang lagi muhrim haji atau umrah, tidak boleh motong kuku atau mencabut bulu dari badannya. Tidak boleh. Kuku panjang, tidak boleh. Haram. Makanya termasuk sunnah haji, sebelum niat haji, bersih gala-gala. Rambut, bulu yang harus dihilangkan, hilangkan semua. Kuku panjang, potong semua. Sehingga ketika sudah masuk haji, walaupun 2 hari, 3 hari, tidak perlu untuk motong kuku. Nah, itu termasuk sunnah haji. Kenapa? Karena kalau sudah haji, udah niat kita, tidak boleh lagi motong kuku atau mencabut bulu. Tidak boleh. Jenggot, gala-gala bulu. Pokoknya bulu yang ada di tubuh kita, semuanya tidak boleh kita cabut dengan sengaja. Sanksinya, barang siapa yang mencabut 1 bulu, itu 1 genggam beras. Kalau sengaja. 2 bulu sama, 3 bulu sama, 4 bulu kambing. Kambing. Itu sanksinya.
Berat, makanya mahal di sana itu. Eh, Gala-gala mahal. Nah, jadi makanya tidak boleh sembarangan. Umpama yang biasa tidak biasa ada kumis, misalkan, ya udah sebelum niat haji potong kumisnya. Kalau harus dipotong. Karena udah haji niat, tidak boleh mencabut semua bulu yang ada di tubuh kita. Kemudian wayahrumu akdun nikah, haram dan tidak sah orang yang melakukan akad nikah ketika dia lagi haji. Mumpung aku di Mekah, pengen ngambil berkah lagi haji. Pas di Arafah dia ijab kabul, tidak sah. Tidak sah haji, bukan hajinya, nikahnya tidak sah. Tidak boleh. Haram. Haram dan tidak sah. Artinya belum kawin dia. Baik dia walinya atau dia mempelai laki-lakinya. Umpama calon lakinya tidak ada lagi haji, walinya bayar haji, tidak sah. Atau calon lakinya yang haji, walinya tidak haji, juga tidak sah. Dua-duanya harus dalam kondisi tidak muhrim haji atau umroh. Jadi kalau nak ngambil akad ijab kabul di Mekah, ya pas lagi dah haji. Ya kan haji cuma 2 hari, 3 hari, di Mekah 40 hari. Di hari-hari lain ambil berkah di situ. Tapi kalau lagi haji, artinya lagi ihram, bukan pergi haji ya. Pak, jangan kita, jadi yang kita bahas ini bukan selama pergi haji metu dari rumah sampai balik lagi ke pemulutan. Tidak, bukan. Yang kita maksud lagi haji ini lagi ihram. Dia sudah pakai kain ihram, udah niat mengucapkan mau haji. Itu pembahasan kita. Kalau metu dari rumah, nginep dulu di asrama haji, belum kena hukum. Kapan kena hukum? Ketika niat ihram untuk haji. Di situ dia baru kena hukum kalau tadi yang kita bahas. Tidak boleh nyabut bulu, tidak boleh nyentuh minyak wangi, tidak boleh semua. Kapan itu? Ketika niat, mengucapkan niat. Kapan biasanya jamaah haji Indonesia mengucapkan niat? Nanti tanggal 7 Dzulhijjah atau tanggal 8 Dzulhijjah. Yang berangkat 1 Dzulqa'dah misalkan, kloter pertama, itu belum niat haji. Ngapain mereka? Ya mereka umroh dulu umroh, kalau umroh kan 2 jam selesai, istirahat, sholat lagi di Masjidil Haram, besok misalkan 2 hari lagi umroh lagi. Banyak apa? Banyak iktikaf di Masjidil Haram. Sampailah tanggal 7 atau 8 Dzulhijjah, sebelum lebaran haji 2 hari, baru mereka ke Mina dan mereka mandi siap-siap, pakai ihramnya itu, mengucapkan niat untuk haji. Nah, di situ baru kena hukum-hukum tadi. Jadi bukan dari metu rumah dia lah kena hukum haji. Lama soalnya, tidak, bukan itu. Tidak boleh akad nikah. Wal jima'. Kalau akad nikah saja tidak boleh, apalagi berhubungan suami istri. Tidak boleh. Bahkan ini bukan hanya haram, tapi membatalkan ibadah hajinya. Yang ibadah hajinya batal, apa? Jadi dia harus niatnya itu dirubah untuk umroh, kemudian dia tahallul, wajib nyembelih kambing, dan tahun depan dia wajib bayar hajinya. Jadi fatal sekali orang yang berhubungan ketika sudah niat haji. Wa itlafu kulli hayawanin barriyin wahsyin ma'kul. Dan orang yang sudah niat muhrim untuk haji tidak boleh mengganggu setiap binatang yang ada di tanah haram. Binatang wahsy yang liar. Binatang liar. Tak boleh. Tak boleh diganggu. Yang paling banyak burung dara di sana. Di pelataran Masjidil Haram itu banyak sekali burung dara. Itu tak boleh kita ganggu.
Jangankan kita sembelih, kita usir be haram. Boleh itu tidak boleh. Tidak boleh kita takutkan. Yang menyembelihnya wajib bayar kambing. Jadi paling mahal burung daro itu di Mekah. Ngapa? Harganya sama dengan harga kambing. Nggak boleh. Jadi yang berani nyembelih burung dara ini di Al-Quran disebut. Yang nyembelih burung dara kata Allah maka dendanya kambing. Umpama ada binatang liar yang lain, dia sembelih lebih besar dari burung dara, maka harus dia nyembelih onta. Soal lagi, misalkan dia ganggu kambing liar, sana ada kambing liar, kambing hutan, kambing gunung itu. Dia sembelih, gantinya bukan kambing lagi, onta. Karena burung daro dendanya kambing. Berarti yang lebih besar dari burung daro disebutkan sama Allah di Al-Quran itu nyembelihnya onta. Jadi binatang liar, hewan liar, wahsy tidak boleh diganggu. Tentunya binatang yang bisa dimakan. Bukan binatang liar misalkan ada macan, tidak boleh kita jauh. Binatang liar yang makul, yang bisa dimakan, tidak boleh diganggu. La taqtulus sayda wa antum hurum. Kalau orang ini untuk uang biasa, bukan yang muhrim haji be. Untuk orang yang tinggal di tanah haram Mekah, tidak boleh mengganggu semua binatang liar yang bisa dimakan di situ. Berburu tidak boleh di situ. Yang pengen berburu harus keluar dari tanah haram Mekah. Baru boleh dia berburu. Ini untuk orang yang tidak muhrim haji. Tapi untuk orang yang lagi muhrim haji, dimanapun dia berada, tidak boleh dia ganggu binatang liar. Berburu tidak boleh. Baik dia di tanah haram atau di luar tanah haram. Misalkan dia lagi di Taif. Taif itu kota samping kota Mekah. Dia sudah ihram untuk haji. Tidak boleh dia ganggu burung yang ada di Taif. Berburu tidak boleh. Kenapa? Dia lagi muhrim dalam ibadah haji. Tapi untuk orang yang tidak muhrim boleh. Nah, jadi mereka sama ketika mereka berada di tanah haram Mekah. Semua tidak boleh mengganggu binatang yang ada di tanah haram Mekah. Tidak boleh. Tapi ketika di luar tanah haram Mekah, yang diharamkan hanya untuk yang sedang muhrim haji. Yang tidak muhrim haji, boleh dia berburu di luar tanah haram Mekah. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat. Nah, ini yang diharamkan untuk haji dan umrah, perempuan dan laki-laki sama. Sama. Cuman bedanya itu di pakaian. Kalau laki-laki tidak boleh menutup kepala, tidak boleh menggunakan pakaian kain yang mengelilingi tubuhnya yang dijahit, tidak boleh. Tidak boleh. Pakai baju tidak boleh. Apa? Karena baju ini baju yang dijahit dan mengelilingi tubuhnya. Tidak boleh. Dia harus menggunakan dua kain itu saja. Nutupin yang bawah dan nutupin yang atas. Adapun perempuan tetap auratnya harus ditutup kecuali bagian muka dan telapak tangannya. Aurat di sholat. Nah itu perempuan kalau sholat kan yang boleh kelihatan cuma muka sama telapak tangannya. Seperti itulah ketika dia lagi ihram haji atau umroh. Harus terbuka muka dan telapak tangannya. Itu bedanya. Jadi bedanya perempuan dan laki-laki ketika muhrim haji dan umroh cuman di pakaian. Kalau laki-laki tidak boleh nutupin semuanya, cuman harus pakai kain dua itu. Perempuan harus terbuka muka dan telapak tangannya. Selesai kita dari pembahasan haji. Selesai sudah pembahasan haji. Simple sebenarnya, ya. Cuman memang yang belum praktek itu masih cuman apa? Terbayang bae, bingung cuman wajar itu. Iya, masih ngawang bahasanya.
Begitulah ilmu haji dan umrah, Pak. Nah, kita duduk berjam-jam, pasti masih ngawang, Bapak. Kenapa? Karena memang harus praktek. Harus praktek. Insya Allah, yang belum haji diberikan oleh Allah izin untuk haji. Yang sudah haji, insya Allah haji lagi. Yang belum umrah, insya Allah diberikan izin untuk umrah. Yang belum umrah, yang udah umrah lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dengan kita belajar, kita niat. Ketika kita belajar bab haji, bab umrah, niat. Jangan kita apa aku belajar haji umrah, ada haji, tidak niat. Mudah-mudahan dengan aku belajar, aku dapat panggilan dari Allah. Tidak kata yang mustahil, Pak. Kalau Allah memanggil, Allah menginginkan, maka pasti kita akan datang. Panggilan itu bukan dari zaman setahun, 2 tahun yang lalu, dari zaman Nabi Ibrahim. Hampir 3.500 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah bersama putranya Ismail, Allah perintahkan, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amin. Wahai Ibrahim, panggil orang untuk haji. Diriwayatkan Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, cak mana aku manggilnya? Nabi Ibrahim dari Mekah. Allah suruh manggil ke seluruh dunia. Kata Allah, alaikal balag, alaika, tugasmu cuma menyampaikan. Wa alainal balag, kami yang akan, tugasmu cuma memanggil, kami yang akan menyampaikan. Diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim memanggil umat manusia untuk haji, setiap orang yang ditakdirkan haji itu menjawab panggilan tersebut. Labbaika, labbaika Allahumma labbaik. Walaupun orang tadi belum lahir. Jadi dari zaman Nabi Ibrahim sampai nanti akhir dunia, hari kiamat, yang ditakdirkan untuk haji, itu berarti dia waktu itu menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Di alam lain. Kita ini sebelum lahir ke dunia ada namanya alamud dar. Sebelum dunia ini ada alam. Setelah alam ini kita ke dunia. Setelah dunia alam barzah. Setelah alam barzah alam akhirat. Kan begitu. Tertibnya itu. Sebelum dunia itu ada alam. Namanya alamud dar. Disitulah orang yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim berarti pasti dia haji. Bahkan diriwayatkan yang menjawabnya 2 kali berarti haji 2 kali. Yang jawabnya 3 kali haji 3 kali. Tergantung dia jawab berapa kali. Tentunya semua sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tidak tahu. Kita ini termasuk yang jawab apa tidak? Nah, kan itu. Berarti kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjawab. Jangan diukur dengan ekonomi atau kemampuan kita. Sekarang tambah mahal lagi pula. Nggak 60 juta. Nunggu bertahun-tahun lama. Sempat apa tidak aku nih haji sudah. Yang penting kita pasang niat yang kuat. Pengen haji. Usaha tapi. Misalkan nabung. Nyelengi, ada sisa duit, ada sisa dari hasil kerja, sisa masih makan sudah, ini nabung. Jangan mikir kapan penuhnya Ustadz kalau nabung sehari 5.000 misalkan. Jangan. Karena ketika kita sudah niat, umpama ada orang yang udah niat haji, udah berusaha untuk haji, tapi tidak sempat dia haji, diriwayatkan di dalam hadis, nanti akan dibangkitkan di hari kiamat bersama kelompok yang sudah haji. Dia udah niat, ada sahabat di zaman Nabi, udah niat dia haji, udah pakai kain ihram, sudah keluar dari rumah, di tengah jalan meninggal dunia. Kata Nabi, jangan kalian kasih dia minyak wangi. Kenapa ya Rasulullah? Dia masih muhrim. Dan dia akan dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat
dalam keadaan menggunakan ihram. Nah, di sinilah kita bisa praktekkan hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Di riwayat lain, niyatul mar'i khairun min amali. Ada hadis Nabi mengatakan niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Enak ini, niat lebih baik daripada amal. Tapi niat seperti apa? Bukan cuma niat ngomong di mulut baik. Lemaknya kan kalau itu aku niat pengen sholat tapi tidur dia akhirnya. Beda. Niat di sini pengen haji, dia usaha, dia nabung, walaupun tidak seberapa. Aku ini nabung buat haji, aku nabung buat haji. Niat ini umpama tidak sampai dia haji, maka niat ini sama saja daripada ibadah haji. Dibangkitkan dia di hari kiamat bersama kelompok yang sudah haji. Bingung, pas hari kiamat, apa aku haji? Sudah haji, tidak tahunya karena niat kita. Nah, jadi jangan kita ukur dengan kemampuan kita, jangan kita ukur dengan uang kita. Kalau semua itu untuk Allah sangat gampang sekali. Kalau kita ukur dengan kemampuan kita, mustahil aku haji. Tapi kemampuan Allah tidak mustahil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan apa saja, termasuk menghajikan orang yang tidak mampu. Allah mampu. Nah, jadi pasang niat, termasuk dengan niat tadi kita hadir di majelis taklim belajar ilmu haji, niat. Mudah-mudahan kita bisa ziarah haji dan ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.